sampai kami datang mengganggu waktunya pada mama hari ini. Jadi kami mahasiswa dari program studi 3 perawatan tinggi mahasiswa perawat. Kami kedatangan kami ke sini itu untuk melakukan kunjungan kesehatan kepada anak cucu Oma tentang wasting. Pasti Oma agak aneh tuh dengar kata wasting itu, Oma tuh. Nanti sebentar kami akan sampaikan tentang wasting itu apa. Jadi sebelum kami memulai, kami bertanya dulu apakah Oma bersedia dengan kedatangan kami memberikan kunjungan kesehatan ini. Oma, terima kasih. Jadi kami perkenalkan diri kami dulu, Oma. Jadi nama saya Skolastika Asti Darso, biasa dipanggil Asti. Jadi di sini saya tidak sendiri, saya dengan teman-teman. Nama saya Fatinda Priyoka, biasa dipanggil Aileen. Saya Oma Maria Adriana, biasa dipanggil Aileen. Dengan teman kami satu sebagai kameramen Antonio Florencia. Jadi Oma, waktu yang kami butuhkan untuk melakukan kunjungan kesehatan sekitar 10 menit. Nah, dalam 10 menit itu ada kami kasih informasi tentang casting, kemudian dengan diskusi tanya-tanya begitu Oma, terus berbagi pengalaman itu dari Oma terkait dengan kesehatan anak atau cucu Oma begitu. Jadi langsung saja ini kami bawa video dengan videonya terkait dengan wasting. Bisa kasih tuh Oma, kecil. Jadi itu Oma, dari gambar yang Oma lihat tuh gambar ada yang badannya gemuk, ada yang kecil, Oma tuh ada yang tinggi, ada yang tingginya pas-pasan. Jadi wasting itu sendiri itu gizi kurang atau gizi buruk ada kan dari si Oma ambil dengan anak orang kapuran kan terbukti jadi dari si nafsuka kan tiba belak atau jadi itu misalnya dalam bahasa medisnya masih wasting kan diuji gizi buruk. Tanda kita ngeliat anak gizi buruk kurus kan. Nah, jadi untuk dia punya pengertiannya yang secara umum untuk wasting atau gizi buruk ini itu karena kekurangan nutrisi dalam tubuh anak. Lalu kekurangan gizi dalam tubuh anak ini itu sudah berlangsung terus menerus, terus jumlah asupan tubuh yang masuk ke tubuh anak itu sudah terpenuhi. Jadi untuk wasting itu tadi ditandai karena gizi kurang pada anak, tentunya badannya kurus. Terus untuk yang punya tanda-tanda ciri-ciri ditandai anak wasting atau gizi buruknya pertama itu jadi badannya kurus. Mungkin lekanya apa? Lingkar lengan kainnya pas kukunya pas pertama kali tahun pas melahirkan itu kurang dari 12,5 ukuran di lengan lingkar lengan. Terus bengkak di kedua punggung kaki, jadi rambut tipis terus rontok terus menerus, kemudian tidak ada nafsu makan atau
itu susunya susu di mamanya itu tidak ada maksud seperti itu. Jadi itu tadi dia punya tanda-tanda apa anaknya dikatakan wasting atau gizi. Terus yang penyebab yang lain itu juga ada penyebab, terus dia apa saja dia punya komplikasi seperti kayak penyakit lain yang bisa disebabkan oleh wasting tersebut untuk tadi sampai kepada hormon terus bagaimana pencegahan mungkin teman-teman juga bantu sampaikan kemudian bisa bantu menjelaskan terkait dengan penyebab dari wasting itu kepada umat. Karena penyebab dari wasting ini pemenuhan gizi yang tidak adekuat atau pemberian ASI eksklusif yang tidak memadai, ASI atau asupan makanan yang tidak memenuhi kebutuhan anak, kurangnya akses ke pelayanan kesehatan, kurangnya pengetahuan ibu terkait penyimpanan dan pengetahuan makanan serta kebersihan sekitar. Jadi itu tadi penyebab yang dijelaskan sama itu kadang itu ASI juga nutrisi yang untuk mamanya kasih ke anak itu juga tidak terpenuhi. Kadang mamanya juga bisa makan tuh pilih-pilih, terus asupan untuk kasih ke anak juga itu tidak banyak. Nah, anak juga maksud makannya itu kan tergantung dari asupan nutrisi yang masuk tadi ke tubuh. Lalu mamanya juga tidak tahu membuat apa kalau anak saya tidak makan gitu. Nutrisi ASI maksudnya kalau nggak balik kan pengakal. Lalu ini tidak pernah periksa ke rumah sakit atau puskesmas begitu. Pas tahu anak saya ini ternyata kena wasting atau gizi buruk, tapi lepas dari begitu. Jadi itu tadi untuk penyebab itu anak yang terkena wasting atau gizi buruk. Lalu ada juga dengan komplikasinya. Bisa juga terjadi selain wasting pada anak itu apa tadi? Teman Oli baik Oma, komplikasi dari wasting tadi yang pertama itu gangguan pertumbuhan pada fisik pada anak. Terus itu anak mengalami wasting seringkali memiliki berat badan rendah, terus tinggi badan mereka itu juga bisa lebih pendek dari seharusnya untuk usianya. Terus gangguan perkembangan otak, terus penurunan kelebihan tubuh, peningkatan risiko stunting, terus risiko kematian, terus mungkin juga dapat menyebabkan pembengkakan akibat penumpukan cairan
terutama pada wajah, tangan, dan kaki. Terus risiko kematian itu khususnya yang paralel dapat menyebabkan kematian terutama jika disertai dengan infeksi berat atau komplikasi lain. Lalu gangguan perkembangan otak itu kurangnya asupan gizi yang menyebabkan dapat menghambat perkembangan otak yang dapat berdampak pada kemampuan belajar mereka, terus kecerdasan dan produktivitas kerja dan masa depan pada anak. Lalu gangguan pertumbuhan fisik, anak mengalami wasting seringkali memiliki berat badan rendah, tinggi badan mereka juga bisa lebih pendek dari yang seharusnya untuk usianya. Jadi itu komplikasinya. Anak yang maksud itu ganggu dia punya perkembangan fisik, perkembangan otak, untuk anak usianya seharusnya sudah bisa jalan, untuk fisik bisa jalan tapi dia belum. Itu tadi ini yang dijelaskan oleh teman terkait dengan komplikasi dari wasting. Lalu berikutnya itu ada juga dengan faktor-faktor yang dapat terjadi kepada anak yang mengalami wasting dan juga cara pencegahannya. Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi Omas akan menjelaskan di sini mengenai faktor risiko yang dapat terjadi pada anak wasting yang mengalami wasting. Jadi yang pertama itu anak itu dia mengalami BBLR atau prematur, di mana anak yang lahir dengan berat lahir rendah itu akan menyebabkan dia wasting. Lalu ada juga anak yang terlahir dengan berkebutuhan khusus, itu juga bisa menjadi salah satu faktor risiko anak terkena wasting. Lalu ada juga anak yang terlahir dengan kelainan seperti kelainan bibir tungging atau kurangnya anggota tubuh, itu juga bisa mempengaruhi wasting. Lalu ada juga anak yang tidak mendapatkan pola asuh, di mana pola asuh ini seperti asupan nutrisi yang kurang memenuhi kebutuhannya untuk masa perkembangannya. Setelah itu ada juga cara pencegahannya untuk anak yang terkena wasting. Yang pertama itu pemberian makanan yang tinggi karbohidrat dan protein, di mana makanan ini bisa saja diberikan dengan makanan pendamping ASI, makanan pendamping ASI. Lalu ada juga pemberian ASI dari umur 0 bulan sampai 6 bulan. Lalu pemberian MPASI yang sesuai standar. Terus juga dengan pencegahan anak yang terkena infeksi itu bisa dilarikan ke fasilitas kesehatan. Lalu ada juga edukasi kepada pengasuh anak untuk memberikan pola asuh yang sesuai standar. Jadi edukasi seperti kami ini sudah termasuk edukasi kepada Oma untuk sebagai pengasuh dari anak ini untuk dia tidak terkena dari wasting. Lalu yang terakhir itu lingkungannya Oma. Jadi lingkungan dia itu juga mempengaruhi anak yang terkena wasting, di mana lingkungannya itu bersih, kotor, itu juga dapat mempengaruhi dia terkena wasting. Seperti itu sih. Jadi bisa kembali ke teman. Nah, juga Oma itu tadi terkait dengan faktor risiko yang dapat menyebabkan anak mengalami wasting dan juga cara pencegahannya. Sudah Oma itu beberapa informasi terkait dengan wasting yang terjadi pada anak. Kami menyampaikan permohonan maaf jika selama
menyampaikan informasi itu ada kekurangan dari kami, terus ada yang belum Oma pahami terkait dengan yang kami sampaikan. Oma bisa tanya kepada kami solusi dari kami. Sepaham ini yang pertanyaan ini sudah memasuki waktu bulan. Kami kasih ini dia selama ini sudah kami bersalin dengan susah umur. Tapi maksudnya dari ya sebisa maksudnya kita bisa ngomong kita ini ya sebenarnya Syukur karena orang tuanya itu tadi salah satu itu dari orang tua itu. Dan anak kan memang disebutkan dari keluarga orang tua yang itu pertama kali kenal, memang betul-betul pertumbuhannya bagus sekali. sudah kenal orang tua bapak mamanya Jadi karena Oma yang sudah menerima kantung informasi yang kami sampaikan betul-betul paham, kami bisa tanya ulang lagi ke Oma bisa menurut Oma nih dengan yang kami sampaikan informasi kesehatan ini tadi terkait dengan wasting itu apa? dari yang kami sampaikan itu tentang itu kesehatan untuk bayi itu bisa paham itu seperti itu kita untuk merawat bayi seperti itu. Terus kalau tanda kita tahu kalau anak ini kena wasting atau gizi buruk itu bagaimana? Dari seperti anaknya gizi buruk. supaya kita tahu dia dari mana kalau dia gizi buruk. Barangkali kurus kan? Iya, terus ini daerah makan terakhir. Apa lagi Oma selain itu? Selain itu untuk badan dan lain. Sudah Oma berarti Oma ini kita tahan dulu. Tadi kan yang kami sampaikan tentang informasi kesehatan dari wasting atau gizi buruk. Jadi Oma bisa berbagi pengalaman atau apa begitu tentang cucu Oma gitu, ada posyandunya bagaimana perkembangan cucu Oma sekarang. Kalau ini perkembangan kesehatan setiap bulan. Mana ini bulan 9 ini sudah masuk campak Campak. Setiap bulan itu rutin. Kalau ada makan minum Makan ini kayak pakai ASI, tetap asin, asin dengan bubuk tambahan besar. Ini dokter bilang bulan 8 ini sudah bisa makan lagi. Tidak sayang. Kalau selama ini tidak ada kayak sakit-sakit apa begitu di ada sih, Tidak biasa. tidak biasa. Kemudian
kami sakit kan. Jadi Umat kami terima kasih lagi dan sampaikan kepada Umat sudah luangkan waktu untuk kami untuk kami punya pemilihan kesehatan pasti. Semoga nanti kalau ada apa-apa begitu bisa ke rumah sakit atau langsung Iya. itu terima kasih Om untuk waktunya kami berangkat pamit dulu Om Iya. terima kasih banyak Ya. Hanya duduk saja. ya.